Pertama-tama perlu kami tekankan, khususnya sebelum saya berbicara tentang hukum, maksudnya tentang dasar hukum, baik Perkap maupun undang-undang dan sebagainya yang berhubungan dengan dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo, mungkin akan lebih jelas lagi jika dimulai dari Dr. Tifa untuk menjelaskan, ya kan, dan sebagainya, update situasi yang didapat dan memberikan satu informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Tifa. Ini bersama dengan satu tim kuasa hukum Dr. Tifa yang kami bersama-sama secara sinergi akan berkolaborasi dengan semua tim yang saat ini sudah terbentuk untuk mengawal kebenaran, keadilan dan kejujuran bisa ditegakkan di negara kita tercinta ini di Indonesia. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat semuanya bahwa saya bersama-sama dengan para sahabat, para peneliti dan juga para advokat, para ahli hukum, juga para cendekiawan yang lain saat ini sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke. Barusan saya juga mendapatkan sebuah penguatan dari para purnawirawan jenderal juga, kemudian juga Kapak ITB sudah bergerak, keluarga alumni dari ITB, kemudian juga keluarga alumni dari UI yang bergabung di UI Watch, itu juga sudah menyatakan dukungannya, termasuk juga Maklumat Yogyakarta, dan sebentar lagi nanti kami akan ke Surabaya juga, dan insya Allah akan ke Makassar. Jadi tim kuasa hukum Dr. Tifa ini juga terdiri atas berbagai macam komponen, para ahli hukum, baik dari Jakarta sendiri maupun dari Jogja, dari Solo, bahkan sampai dari Makassar. Semua bergabung karena memang niat tujuan kita itu adalah, pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang selama ini kurang lebih paling terakhir adalah 10 tahun terakhir ini kita benar-benar tidak merasakan adanya kebenaran, adanya keadilan dan kejujuran terjadi di negara kita ini. Utamanya adalah kunci kotak Pandora dalam bentuk dugaan ijazah palsu oleh mantan pejabat yang ternyata bergulir menjadi sebuah gulungan bola salju. Apalagi ketika terakhir kali ada petinggi dari salah satu partai terbesar di Indonesia saat ini pun sudah mulai speak up, menyatakan beberapa data-data yang mendukung kepada dugaan adanya persoalan fake dari ijazah tersebut. Ya, dan ini menambah data-data yang selama ini kami kumpulkan. Dan kemudian juga perjalanan dari salah satu sahabat peneliti kami, Dr. Rismon Sianipar, yang bekerja bersama tim advokat kami yang ada di Solo, yang saat ini juga sedang mengawal perkara pengadilan dalam kasus yang serupa di Solo dan Sleman, itu juga sudah melakukan observasi, investigasi lapangan di beberapa titik di Jogja, di Solo, di Boyolali, di beberapa lembaga, dan ternyata hasilnya betul-betul menambah data-data yang akurat maupun valid yang diterima, termasuk beberapa dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti dari Baris Krim dan yang dipertanyakan karena dokumen-dokumen tersebut mengandung kejanggalan dan sudah ditambahkan dengan data. Salah satunya adalah dokumen dalam bentuk harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Di situ dinyatakan ada nama calon mahasiswa yang diterima, tapi ternyata ketika Pak Dr. Rismon melakukan investigasi bersama Sentana TV ke perpustakaan daerah Jogja, ternyata harian Kedaulatan Rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi dan dinyatakan oleh petugas di situ diamankan oleh Baris Krim. Pada kapan diamankan? Pada pertengahan April 2025. Nah, inilah sebetulnya sinergi atau inline dengan sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 2 Desember 2024
di mana ada sebuah situs ya, sebuah situs karena tempatnya sekarang sudah tidak ada karena terbakar habis gitu ya, yang baru saja juga disampaikan oleh, kita tahu semua, Pak Beator Suryadi atau Pak Bambang Beator Suryadi. Beliau adalah petinggi salah satu partai, juga menyatakan hal yang tentu saja menambah data dari kita ya, menambah validitas data dari kita, bahwa menurut beliau ya, dugaan ijazah palsu tersebut dibuat di tahun 2012 di Pasar Pojok Pramuka, yang ternyata secara koinsiden terbakar habis di bulan Desember 2024. Kalau saya tidak salah kronologi, pada bulan Desember 2024 itu jugalah sebuah momentum sebenarnya terjadi, di mana TPUA mengajukan aduan masyarakat ya, melaporkan kepada pihak Bariskrim ya, ke Bariskrim ya, itu dan kemudian ada sebuah peristiwa yang terjadi seantara waktu tersebut, yaitu terbakarnya Pasar Pramuka. Dan ternyata pada bulan Juni 2025 ini seorang tokoh menyatakan bahwa ijazah tersebut dibuat tahun 2012 di pasar tersebut ya. Dan ini kemudian menambah semangat bagi kami untuk terus melakukan penelitian. Sebab saya sebagai seorang peneliti tidak akan berhenti sampai sebuah masalah itu mendapatkan jawaban secara tuntas. Jadi kami sekarang juga sedang melakukan bersama dengan tim kuasa hukum Dr. Tifa ini, kami sedang melakukan konsolidasi bersama stakeholders ya, lembaga-lembaga yang terkait dengan hal ini, karena ini adalah sebuah peristiwa yang bukan hanya sekedar dokumen saja yang sedang kita teliti, tapi ini adalah sebuah peristiwa di mana terjadi ancaman bagi negara Indonesia, terjadi ancaman yang sangat besar, dan bukan hanya sekedar selembar dokumen saja, tapi berbagai macam persoalan-persoalan besar itu nanti akan terbuka kebenarannya. Dan oleh karena itu maka memang sangat dibutuhkan dukungan dari banyak pihak ya. Jadi bersama dengan saat ini saya menyampaikan bahwa ayo para peneliti dari 4.000 universitas dan sekolah tinggi di seluruh Indonesia, ayo bergabung bersama dengan kita. Kita para peneliti, para ilmuwan, para cendekiawan memiliki tidak cuma hak sebagai warga negara ya, legal standing kita sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari para pemangku kebijakan yang kita berikan penghasilan dari pajak rakyat ya. Dan itu karena itu maka hak kita untuk bertanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga kewajiban kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai insan cendekia untuk apabila terjadi masalah pada masyarakat, apabila ada pertanyaan pada masyarakat, apabila ada dugaan-dugaan kejanggalan pada masyarakat, maka kita punya kewajiban untuk mencarikan jawabannya sesuai dengan ranah keilmuan dan kapabilitas kita masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah bahwa saat ini kita juga sangat membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat. Kita juga mengimbau lembaga-lembaga, terutama juga BEM, mahasiswa-mahasiswa. Ayo adik-adik mahasiswa, ini adalah momentum buat kita semua untuk menegakkan marwah, harkat, martabat, dan kehormatan negara kita. Jangan sampai kalian mendapatkan warisan negara yang compang-camping, negara yang pedih, negara yang hancur porak-poranda hanya karena kebohongan-kebohongan yang kita diamkan saja. Mari kita suarakan kebenaran, mari kita suarakan keadilan, dan mari kita tegakkan kejujuran di atas kebenaran bagi kita semuanya. Baik untuk persoalan yang berkaitan dengan poin-poin hukum, terutama kita juga perlu mengantisipasi adanya hal-hal yang membuat saya dan kawan-kawan para peneliti juga para aktivis itu mendapatkan hambatan untuk terus melakukan penelitian, mendapatkan ancaman berupa kriminalisasi, sehingga kita diharapkan akan menghentikan semua langkah kita. Maka tentu saja kita membutuhkan dukungan dari para ahli hukum ya. Jadi nanti Pak Abdullah Al-Katiri sebagai koordinator dari tim kuasa hukum saya itu akan menyampaikan beberapa poin-poin terkait hukum, dan nanti juga akan ada beberapa
pencerahan yang akan kita dapatkan dari tim kuasa hukum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal lagi, saya juga merangkap mengcounter pernyataan para advokat Jokowi yang memberikan konferensi pers waktu itu. Yaitu satu, perlu diketahui bahwa jika dokumen seseorang, dokumen pribadi itu telah digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat publik, dalam hal ini presiden, itu sudah bukan menjadi dokumen pribadi lagi, tapi menjadi dokumen publik. Yang mana publik berhak tahu jika ditanya oleh publik, merupakan dokumen terbuka ya. Jadi harus transparan, tidak boleh disembunyikan. Jadi sebenarnya tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, karena kawan-kawan ini memperlakukan ingin mengkonfirmasikan bahwa pejabat publik yang dalam hal ini presiden yang menggunakan ijazahnya waktu itu untuk mendaftarkan yaitu sebagai presiden ke KPU, maka sudah bukan dikatakan dokumen pribadi, yang mana siapapun juga bisa mengakses, bisa mempertanyakan, bisa mengkaji, bahkan bisa menyebarkan. Bayangkan saja, setiap pejabat publik, baik itu menteri, DPR, kemudian presiden, gubernur, bupati, itu jangankan ijazah, hartanya pun itu harus dideklar, harus disampaikan pada masyarakat, harus diuji. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu dan bisa mengukur sebelum dia menjadi pejabat berapa, setelah menjadi berapa. Itu merupakan kontrol sosial. Nah, ini yang menjadi agak bingung, ya kan? Sebagai lembaga-lembaga publik dalam hal ini seperti KPU, kemudian UGM bisa katakan lembaga publik, aja universitas, ya universitas negeri, universitas publik. Nah, ini tidak mau menyampaikan apa-apa yang dipertanyakan, ditabayunkan. Ya, sebenarnya itu diatur oleh undang-undang. Contohnya ya, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 itu mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Kemudian kita kembali ke Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, itu jelas juga dalam pasal 2 yang dimaksud informasi publik itu adalah termasuk dokumen administrasi publik. Itu pasal 2 menyatakan begitu. Kemudian pasal 4-nya, publik berhak mengakses dan mempertanyakan dokumen-dokumen yang telah dijadikan dokumen publik tersebut. Nah, pasal 28 ayat F itu jelas menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak, ya kan, berkomunikasi dan mendapatkan informasi, bahkan mengambil informasi, mengakses informasi, menganalisa, bahkan menyebarkan pun itu konstitusional. Jadi kalau lembaga-lembaga itu tidak mau terbuka, termasuk mantan presiden kita ini, ya kan, itu berarti mereka itu melanggar konstitusi. Jelas, karena semua itu kan diatur dalam konstitusi. Bahkan ditekankan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 011/017. Itu jelas bahwa yang dimaksud dengan syarat pencalonan presiden itu wajib terbuka. Dan pas putusan MK nomor 6 tahun 2005 itu juga jelas bahwa masyarakat dapat mengakses, karena masyarakat itu adalah bagian dari orang yang ikut ikut dalam memantau suatu peristiwa politik, karena mereka terlibat, mereka lah yang memilih presiden, memilih calon-calon DPR dan sebagainya itu. Makanya mereka itu berhak. Bayangkan ya, undang-undangnya ada, undang-undang dasarnya ada, kemudian putusan MK ada di situ. Jadi tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan teman-teman, karena pada waktu itu kan ada satu peristiwa, yaitu peristiwa beberapa tahun yang lalu, yaitu peristiwa Bambang Tri, ya kan, yang kedua kalinya dengan Gus Dur itu kan jelas itu. Mereka dihukum dengan dakwaan yang mengatakan bahwa mereka adalah menyebarkan kebohongan yang mengakibatkan keonaran. Tetapi mereka dihukum itu berdasarkan asumsi. Kenapa demikian? Karena seharusnya pada saat dikatakan mereka bohong, bahwa mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak asli, itu seharusnya ditunjukkan aslinya. JPU itu seharusnya waktu itu memeriksa Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi kan tidak dilakukan. Jadi jangan dianggap bahwa ijazah ini kenapa kok memasalahkan, karena ada satu peristiwa di situ, yaitu warga negara dihukum hanya gara-gara tidak dibukanya, tidak transparansinya ijazah ini. Dan karena
advokatnya apa istilahnya, advokasinya atau kuasa hukumnya pada waktu itu adalah dari TPUA. Makanya TPUA karena setelah persidangan itu mereka mempertanyakan, memastikan, mentabayunkan. Mereka datang ke UGM bersurat, kemudian berencana datang ke Jokowi juga bersurat, bahkan karena rombongannya agak banyak memberikan satu pemberitahuan kepada kepolisian. Jadi tidak ada mensrea, tidak ada niat jahat di sini, tapi tetap saja tidak ditunjukkan, sehingga mereka melaporkan ke Bareskrim. Nah, oleh Bareskrim tidak diterima laporannya, tapi dianjurkan untuk mengajukan pengaduan ke Dumas. Diajukanlah pengaduan itu pada bulan Desember kalau nggak salah itu. Yang mana dengan saksi-saksi beliau-beliau ini, Dr. Tifa, kemudian Rismond, kemudian Roy Suryo, itu dokumen-dokumen mereka inilah yang digunakan sebagai bukti yang nanti akan dijelaskan oleh mereka sebagai saksi di situ. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Jokowi melaporkan mereka, ya kan? Melaporkan mereka balik, kemudian Jokowi juga datang ke Bareskrim dengan membawa konon kabarnya ijazah aslinya, ya kan, untuk diperiksa. Ini agak menarik ini. Biasanya mengajukan pemeriksaan itu pelapor, bukan terlapor. Kan yang dirugikan kan siapa sebenarnya? Jadi datang yang kata konon kabarnya membawa ijazah aslinya, ya kan, langsung diperiksa oleh Bareskrim. Padahal posisi laporannya ini pada waktu itu masih penyelidikan. Bahkan beberapa orang termasuk pelapornya sendiri sudah pernah hadir sekali kalau nggak salah, itu diundang dengan laporan informasi di perihalnya itu. Nah, berikutlah panggilan yang berikutnya, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit, dan sakitnya itu parah. Bahkan dirawatnya itu bukan di Indonesia lagi, di Malaysia kalau nggak salah ya, Singapura atau Malaysia itu, di Malaysia. Nah, bagaimana laporannya belum selesai, kok tiba-tiba diperiksa laboratoriumnya? Kan aneh. Padahal di dalam KUHP, pemeriksaan laboratorium itu dalam posisi penyidikan, bukan di penyelidikan. Ini masih dalam penyelidikan yang tadinya nggak digubris sebenarnya. Tadinya nggak digubris, tapi begitu Jokowi melaporkan di Polda, ya kan, baru diproses, sama-sama dilidik. Jokowi dilidik, dari kita juga dilidik, dan beberapa saksi dihadirkan itu bahkan dilidiknya sampai 12 jam, sama-sama klarifikasi, sama-sama penyelidikan. Tapi Jokowi sendiri hanya 1 jam. Ada beberapa orang di situ mulai jam 10 sampai jam 11 malam dan sebagainya. Ini saja sudah equality before the law-nya dilanggar. Jadi tidak setara gitu loh. Kedua yang menarik lagi, yaitu adalah pemeriksaan itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Pemeriksaan itu ada aturannya. Aturannya di Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009. Jelas itu ditentukan. Perkap itu di situ judul tentang apa itu 10/2009 itu adalah tentang pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik. Kalau kita masuk ke Perkap itu sendiri, jelas pasal 10 menyatakan bahwa jika akan diadakan pemeriksaan, maka ada beberapa syarat yang wajib dilakukan. Baik itu syarat formil maupun teknis. Wajib ya, di situ tulisannya wajib. Bukan sunnah, wajib itu di atasnya harus. Ya kan? Wajib. Ada persyaratan yang wajib dilakukan. Apa itu? Ya kan? Satu, yang harus ada itu dilampiri dengan laporan. Itu ada tertulis di pasal 80 di Perkap itu sendiri. Ada pertama permintaan dari institusi. Institusi bisa dari penyidik, bisa juga dari kayak kejaksaan atau bea cukai gitu loh. Memang mereka yang mempunyai peralatan canggih itu. Ya kan? Ada satu permintaan, dua dilampiri laporan. Ya kan, anggap aja pengaduan juga ada di situlah kalau memang mereka mau dipas-pasin gitu. Itu harus ada. Di dalam laporan itu atau pengaduan itu ada nomor laporan, itu pasti. Masa laporan nggak ada nomornya? Dan merujuk ke perbuatan pidananya apa. Kalau di Bareskrim itu jelas, itu pemalsuan surat.
Ya kan 263, 264, 266. Itu di Bareskrim jelas itu. Harus ada. Jadi kalau seandainya pemeriksaan di Bareskrim digunakan di Polda yang nggak nyambung, kan perkaranya lain, nomor laporannya lain. Satu. Syarat kedua, ya kan, ini yang paling penting, adanya berita acara pemeriksaan. Bagaimana ada berita acara pemeriksaan? Pemeriksaannya belum selesai diperiksa. Itu pemeriksaan itu termasuk saksi-saksi. Makanya biasanya selama ini, ya, tanya ini kawan-kawan kita ini tahu, pemeriksaan itu di akhir penyidikan, pemeriksaan laboratorium itu. Karena itu nanti masuk ke alat bukti surat di 184 KUHP. Ini awal-awal, jadi lucu juga. Pelapornya belum selesai. Ya barangkali pelapornya nyabut, gimana tadinya dicabut? Kan bisa. Kok kenapa agresif banget gitu loh? Langsung ada pemeriksaan laboratorium di situ. Ya kan? BAP itu bahkan di dalam Perkap itu sendiri ada tulisannya BAP tersangka. Maksudnya apa? Di dalam berita acara pemeriksaan itu selama ini, dalam pengalaman kita, itu di akhir pemeriksaan tersangka itu. Berarti kesimpulannya apa? Sudah selesai semua, baru ada pemeriksaan. Kemudian ada berita acara penyitaan. Pertanyaan saya, apakah itu disita? Masalahnya ada keanehan di situ. Penyitaan itu tidak boleh diambil kembali sebelum permasalahannya tuntas. Tapi bagaimana sebelum diumumkan sudah ditarik kembali atau dikembalikan, saya tidak tahu. Ada apa gitu loh? Apakah karena dia orang tertentu sehingga diperlakukan beda? Belum tuntas itu. Udah ditarik, anggap aja lah setelah diumumkan bahwa penyelidikannya tidak dilanjutkan, tidak terbukti ada tindak pidana, itu baru dikembalikan. Masuk akal. Ini tidak. Pengumuman itu belum dibuat, sudah dikembalikan. Ini satu keanehan. Yang berikutnya, katanya ada 3 ijazah pembanding. Itu ijazahnya pun harus diuji ke autentikannya. Sorry, ini ada identik, otentik dari bingung. Autentikannya, ya kan? Kemudian dia meloncat langsung, wah ini identik. Nah identik itu kalau ini belum diperiksa keasliannya yang pembanding ini, kan KW sama KW kan bisa identik. Palsu sama palsu bisa identik, ya kan? Sekarang ada HP dua-duanya palsu, identik nggak? Identik, ya kan? Lah itu, bagaimana mungkin ada puluhan temannya hanya 3 orang yang diperiksa? Dan satu hal lagi yang membuat kita bertanya-tanya, pada waktu itu ada 20 temannya menunjukkan ijazahnya. Ini saya satu angkatan dengan Jokowi, ijazah saya sama dengan. Kenapa dia nggak ada di situ? Itu kan big question mark, ada apa? Ya iya, waktu 20 orang jejer-jejer itu, ada sekitar 20 orang menunjukkan ijazahnya, kan aneh. Iya kan? Kenapa dia tidak menunjukkan juga? Itu kan perlu dipertanyakan. Ya kan? Lah, syarat-syarat itu semua, ya kan, itu harus dilampirkan di pasal 10 itu untuk pemeriksaan laboratorium. Jika ada satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka harus dikembalikan. Siapa yang bicara? Ya Perkap itu sendiri. Harus dikembalikan. Diberi waktu 14 hari. Jadi ini KP 21 gitu loh. Diberi waktu 14 hari. Setelah itu kalau tidak lengkap dikembalikan lagi. Itu pun 14 hari lagi. Ya, itu pasal 10, coba dibaca bersama-sama itu. Ditolak lagi, kalau tetap tidak lengkap, tidak diperiksa, dibalikin, selesai. Ya kan? Itu perlu ditekankan. Jangan lupa pelapornya Egy Sujana. Dan dia belum diperiksa tuntas, masih sakit. Baru beberapa hari sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kami sendiri teman-teman ini ada yang 4 tahun belum diproses sampai sekarang. Ada yang 5 tahun belum diproses sekarang. Lah ya, itu sudah pelapornya udah lengkap loh ya. Ini pelapornya belum lengkap. Ada apa gitu loh. Itulah yang dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Saya dulu pelapor puas. Iya. Ya, waktu dia dieksekusi di Bali tahun 2017. Sampai sekarang mana? Iya. Semua orang tahu bagaimana puas di. Nah, sekarang berikutnya. TPUA ini sudah dilidik juga seperti Jokowi. Jokowi dilidik, TPA dilidik juga. Ya kan? Nah, dilidik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 2014 itu jelas, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 jelas menyatakan jika ada ya kan yang melaporkan, pelapor, kemudian saksi-saksi
dan sebagainya, ya kan, melapor, itu tidak boleh dilaporkan kembali dengan pasal pencemaran nama baik. Nggak boleh. Harus ingkrah dulu ini. Pasal 10 ayat 2 itu menyatakan bahwa jika ada laporan, baik itu saksi, baik itu pelapor, saksi pelapor dan sebagainya, ya kan, tidak bisa diproses, digugat baik secara pidana maupun perdata, ya kan, dan wajib ditunda. Undang-undang loh ini, undang-undang, bukan perkap lagi, wajib ditunda sampai inkrah. Bayangkan, ini harus dipersidangkan dulu, harus ada banding dulu, harus ada kasasi dulu, harus ada putusan, baru bisa melaporkan yang lain. Jadi orang-orang ini dilaporkan posisi mereka sebagai pelapor dan sebagai saksi. Nah sekarang kita sepakat apa? Untuk melanggar hukum bareng-bareng. Jelas yang membuat undang-undang ini DPR, makanya DPR ini seharusnya sudah harus apa ya istilahnya proaktif lah. Panggil mereka, panggil kita. Kita bergelar di Komisi 3. Kami siap seperti itu. Nah, terlalu panjang karena ini banyak teman, ya kan? Mungkin sampai di sini, ya kan? Mungkin dilanjutkan oleh teman. Terima kasih. Saya Ismar Syafruddin, juga sebagai kuasa para terlapor, juga sebagai salah satu pengurus di TPUA. Jadi komplit kita bisa menjelaskan secara detail bagaimana sebenarnya kasus ini, ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan kawan kita, baik Bu Tifa sebagai terlapor dan sebagai peneliti selama ini, juga kawan kami koordinator kita Pak Abdul Al-Katiri dari segi hukum, ya. Kalau saya mungkin menambahkan itu mungkin dari beberapa peristiwa. Pertama, kenapa mesti kasus ini dibuka kembali, ya kan? Kemudian kenapa ada keraguan dari beberapa pihak dan hampir semua masyarakat mungkin masih meragukan tentang kasus ini karena belum tuntas sampai sekarang. Ada dua hal. Pertama, mungkin saudara Jokowi sendiri, mungkin kita harus melihat bagaimana karakteristik beliau, juga karakteristik Polri semenjak Pak rezim Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pada saat itu, ya. Pertama, kita lihat bagaimana karakteristik seorang Jokowi sebagai presiden pada saat itu adalah sebagai, mohon maaf, kami meyakini bahwa beliau adalah seorang pembohong. Sering sekali melakukan kebohongan. Tidak ada mungkin meragukan itu. Walaupun mungkin dia adalah para para pengikutnya. Saya yakin dia tahu bahwa Jokowi bohong tentang SMK, Jokowi bohong tentang anaknya tidak akan mau lagi ikut-ikutan berpolitik. Dia tahu bahwa Jokowi bohong sebagai 11.000 triliun dan banyak lagi kebohongan. Masalah yang paling utama itu IKN. Saya sering ingat IKN ini karena kawan saya ini Pak Edi Mulyadi ini, beliau ini sampai masuk penjara karena beliau adalah tujuannya itu bagaimana memperjuangkan bagaimana tidak dirugikan negara supaya tidak sia-sia itu uang terbuang di IKN. Ya, kita tidak ada yang berkira-kira bahwa di Mayakin kalau investor sudah ratusan orang dari Singapura sekian, dari Arab Saudi sekian. Mana semua itu? Jelas kebohongan publik. Itu kan sudah jelas itu perbuatan tercela. Nah, kita yang masih waras pada saat itu ada orang yang prihatin terhadap kondisi bahwa kita diikuti oleh orang bohong gitu loh. Di sinilah kemudian ada yang mempertanyakan masalah ijazah. Dihubungkan dengan karakteristik beliau dan kebiasaan-kebiasaannya, kita juga merasa jadi curiga. Kayaknya benar apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri. Saya ingat banget itu Bambang Tri. Saya sama Pak Deddy Suhardari yang awalnya itu mau diminta untuk jadi pengacaranya beliau. Kami sudah jemput ke stasiun Pak ya, tapi kita didahului oleh penyidik. Sudah dan dulu penyidik diamankan itu, sehingga kami tidak bisa bertemu. Padahal kami sudah bicara dengan keluarganya, istrinya pada saat itu. Jadi kenapa apa yang disampaikan para pembela Pak Jokowi saat selama ini yang sering menuduh bahwa banyak kita ini adalah para pemecah belah bangsa, provokator, itu terbalik. Tapi kita maklumin orang-orang yang terbiasa seperti itu biasanya menisbatkan kepada orang lain. Sangat nyata. Coba andaikan Pak Jokowi adalah orang yang betul-betul mempunyai integritas, seorang pemimpin yang baik, mencintai seluruh rakyatnya. Ketika ada seorang pertanyakan hal seperti itu, dia dapat tegar. Ini jasa saya asli. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri itu adalah tidak benar. Maka tidak akan ada kehebohan sampai sekarang. Ya, andaikan Pak Tito pada saat itu sebagai seorang Kapolri paham tentang hukum, menegakkan hukum secara benar, tidak akan terjadi hal seperti ini. Beliau langsung memproses hukum
Pak Jokowi, mana jasanya? Ada dugaan seperti ini. Kalau memang benar, kita proses Anda. Kalau memang Anda dituduh, kita proses orang ini. Tapi terang benderang prosesnya, bukan bukunya orang di Jokowi undercover disembunyikan, di bredel. Ini negara kita negara demokrasi, negara yang harusnya menegakkan keadilan atau rakyat di atas segalanya gitu loh. Iya kan? Nah, tadi udah disampaikan rekan kami bahwa sebagai negara demokrasi tertinggi adalah masyarakat. Nah, ketika Anda mau menjadi seorang pemimpin di negara ini, Anda siap untuk ditelanjangi. Apalagi masalah ijazah itu sudah hal pokok utama yang harus betul-betul diperlihatkan. Nah, ketika apalagi sudah diserahkan kepada ke KPU, itu sudah menjadi hak publik. Nggak bisa lagi. Nah, Anda harus tahu bahwa proses ini dari beliau sudah beliau menjadi seorang presiden, ya kan nggak jelas undang-undangnya itu nggak bisa lagi diproses hukum orang-orang yang mempertanyakan masalah ini. Itu jelas adalah hak publik, bukan lagi privat. Ya, sudah menjadi hak publik yang untuk bisa diketahui, diakses oleh seluruh masyarakat yang saat ini, yang dulu merasa dirinya terugikan, ya boleh saja mempertanyakan masalah itu lagi. Jadi itu yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, terutama para advokat-advokat teman di sana. Bukannya kalau diperlihatkan akan chaos. Dasar hukumnya dari mana itu? Logikanya dari mana itu? Ini yang harus kita betul-betul memperhatikan secara jelas gitu loh. Jangan cuma asal cuap-cuap, asal ngomong. Jadi mereka ini adalah bukan sebagai seorang provokator. Harusnya mereka ini adalah orang yang diberi penghargaan tertinggi. Mereka itu tidak digaji. Mereka mempertaruhkan waktunya, harkat dirinya untuk dicaci maki. Ya, segala sesuatunya itu untuk apa? Apa yang mereka dapatkan? Tidak ada. Hanya mereka adalah orang-orang yang pecinta bagaimana caranya negara ini berjalan sesuai dengan relnya. Bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang terbuka, pemimpin yang bela untuk dikritisi. Ya, bahwa negara ini adalah negara hukum, bahwa orang yang dicurigai seperti ini harus diproses hukum. Mereka lah orang-orang yang seperti ini yang harusnya kita jadikan panutan, bukan dijadikan musuh bersama, bukan dibully. Malah orang-orang yang mempertahankan ketidakadilan, ketidakbenaran. Ya, saya adalah teman-teman ini harus tahu bahwa TPUA dan teman-teman advokat kebanyakan mereka adalah para pejuang. Yang pada saat itu bagaimana rasanya mereka membela orang-orang yang dikriminalisasi oleh Pak Presiden Jokowi. Kami dulu bagaimana imam kami Habib Rizik ya diproses hukum di Jawa Barat, dia hanya karena berpendapat bahwa Pancasila itu diobok-obok oleh tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pihak ya. Itu kan demokratis. Dulu jadi contoh delik. Nah, kita berharap pada saat zamannya rezimnya Pak Prabowo ini tidak lagi seperti itu, dan sekarang kelihatannya alhamdulillah ada di sana gitu. Kita bagaimana melihat KM 50 diputarbalikkan, seorang korban menjadi seorang penjahat. Ya, direkayasa semua bagaimana CCTV bersamaan ratusan hampir ribuan tiba-tiba mati. Ya, dan sangat di depan mata. Itulah spesialisasi karakteristik ada dua pihak yang kita lihat, Pak Jokowi dan Bareskrim pada saat itu. Ya, kita mencintai polisi, bagaimana menjadi polisi yang benar. Kita mencintai negara kita supaya apa? Ditegakkan hukum yang sesuai dengan koridor hukum yang ada. Makanya berbahagialah orang-orang yang masih mau bicara seperti ada orang yang mau bicara seperti ini gitu. Ini yang perlu patut. Kita melihat bagaimana seorang Novel Baswedan, penegak hukum, ya, pada saat itu terkenal adalah orang yang lurus, yang berani menangkap para pencoreng negara yang sebagaimana kita lihat sekarang ini ribuan triliun pun dihabisi oleh mereka. Oleh siapa? Para pendukung dan para orang-orangnya Pak Jokowi yang dekat pada saat itu. Nah, anehnya, makanya kenapa kita lihat pihak kepolisian menghukum orang yang seorang pejabat kemudian disiram air keras, kemudian direkayasa kasusnya hanya mendapatkan 1 tahun. Ya, tapi kita berharap kayaknya ada titik cerah ketika zamannya Pak Prabowo ini, seorang Novel Baswedan yang di zaman dahulu dikriminalisasi, mau ditangkap pada saat itu, dianiaya, digebukin, dipecat dari KPK. Alhamdulillah saya lihat ini dijadikan wakil staf sus ya, Satgasus. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita sangat mau melihat, semoga saja kenapa kasus ini tidak mereka langsung ditangkap, ditersangkakan yang sebagaimana biasanya kita lihat kesehariannya pada saat zaman-zaman proses terdahulu ya, rezim terdahulu.
Ya, bagaimana Pak saudara saya Pak Edi Mulyadi ya menyampaikan kebenaran, kemudian diproses langsung ditangkap. Ternyata sekarang semua orang tahu bagaimana IKN itu kebohongannya di sana. Berbalik dengan kejadian ini, siapa yang ngomong bagaimana cara beliau, nama baik beliau, bagaimana beliau direhabilitasi nama baiknya, bagaimana mengganti kerugian selama beliau berapa bulan di dalam penjara. Ya, ini semua yang harusnya kita buka sekarang ini. Saya berapi-api kalau bicara masalah ini, karena kenapa? Kita pelaku, kita yang langsung bagaimana rasanya ditersakiti ketika hukum itu dipermainkan oleh beberapa pihak. Jadi tolong teman-teman Bareskrim, teman-teman pihak kepolisian, jangan tersinggung. Semua orang yang bicara tentang masalah ini dan menginginkan polisi itu menjadi baik karena mereka adalah orang yang mencintai, bukan orang-orang yang penjilat yang sebagaimana menjerumuskan kalian kepada kejelekan. Ya, jadi kenapa teman-teman ini tidak langsung percaya apa-apa yang disampaikan oleh Bareskrim kemarin? Karena sudah terlalu banyak contoh-contoh kejadian yang memang terbukti gitu loh. Nah, harusnya saya berharap ini Pak Listio Sigit di akhir jabatannya, kita berharap betul-betul menegakkan hukum. Bagaimana? Karena sudah jelas ini, ada indikasi semakin kuat bahwa apa yang dilaporkan oleh teman-teman TPUA ke Bareskrim itu ada fakta. Ya, sudah muncul bagaimana Pak Jokowi sendiri lagi yang menyampaikan bahwa saya adalah Pak Kasmujo itu adalah pembimbing skripsi beliau, dan itu ada semua fakta-fakta bukti-buktinya. Ya, rekam jejak digital jelas itu. Ketika ditanya lagi belakangan karena Pak Kasmujo itu sudah mulai bilang saya bukan dosen pembimbing skripsinya, dia bilang lagi dosen akademik. Nah, ternyata begitu ditanyakan lagi secara langsung oleh Pak Rismon, dia menyatakan bahwa saya baru 35 tahun belum bisa menjadi seorang pembimbing. Nah, berdasarkan hal-hal seperti ini, kemudian muncul lagi tadi disampaikan dari Tifa. Ada Pak Bitor dari PDIP yang menyampaikan hal yang ini kita semua udah pada tahu, apalagi lawyer itu sering banget itu menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan itu biasanya itu yang pemalsuan. Hal seperti ini harusnya kalau memang seorang penyidik itu adalah orang yang berdiri di atas kaki sendiri, dia sebagai di tengah-tengah, tetapi dia harusnya lebih awal kepada orang pelapor. Kalian yang dari tahun 2022 kita sedang melakukan penanganan kasus tentang masalah kasus ijazah palsu ini. Nah, ketika melakukan laporan di Mabes Polri secara langsung, kita itu ditolak, terus terang kita ditolak. Akhirnya disuruh minta untuk pulang lagi bikin pengaduan kan nggak bisa ditolak, tapi dicuekin. Tadi sudah dijelaskan Pak Al-Katiri, itu benar, karena kita juga ini adalah bagian dari TPUA, begitu bersurat dicuekin, kita nggak pernah di proses hukum. Begitu ada laporan masuk di Polda Metro Jaya, jadi jangan salahkan kalau kami seorang TPU juga kecewa dan menduga gitu loh, menduga hal-hal yang berpersangka kurang baik juga loh. Berarti kasus kita ini, dan saya juga udah ada di bukti WA saya itu di grup TPUA juga sudah menyampaikan hati-hati nih, ada indikasi bahwa ini kok tiba-tiba dipercepat karena ada laporan di Polda, ada niat untuk mungkin mau menolong orang seseorang nih. Terbukti saya punya analisa, karena kita udah terbiasa dahulu seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini masih ada waktu. Pak Listio Sigit sebagai seorang Kapolri, insya Allah kemarin juga sudah mengeluarkan statement, karena masih ada satu fase yang bisa meluruskan kasus ini, adalah bagaimana membuka kasus ini kembali. Dengan kita dari teman-teman dari TPUA itu sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus, ya, supaya apa? Kami juga diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, mengajukan ahli. Karena apa? Kami berani menyatakan hal seperti ini karena begini. Hasil lab forensik dari Bareskrim Polri itu dianggap adalah menyatakan bahwa itu identik. Tapi dia di sini berbicara adalah sebagai ahli juga ya. Di sisi lain kami juga sudah mengajukan ahli, ada 2 orang ahli yang juga tidak diragukan, bahkan sampai ke luar negeri. Ada namanya Pak Rismon Sianipar sama Roy Suryo, kemudian dibantu peneliti Tifa. Makanya kenapa kita dengan perbandingan ini secara hukum itu harusnya adalah sama. Ya, bukan bahwa lebih tinggi kedudukannya forensik Bareskrim, tidak. Karena apa? Ini kan adalah hasil temuan atau hasil pemeriksaan dari ahli. Masing-masing ahli manusia juga yang bikin di sana. Tempat kita juga manusia yang memang malah sudah dokter, dan dokternya juga
di luar negeri gitu loh, yang menyampaikan bahwa beberapa kejanggalan dan ketidakidentikan malah kemarin ada lagi nih. Nah ini yang harusnya lebih diperiksa lagi. Nah sehingga kami ada dugaan yang lebih mencurigakan lagi ketika ijazah asli ini tidak dimunculkan. Ya, mungkin mereka mengkhawatirkan karena apa? Seorang Roy Suryo sudah mengeluarkan hasil pendapatnya tentang sebuah foto ijazah yang diunggah oleh saudara Sandi, itu diyakini sebagai jasa palsu. Ya, ada beberapa indikasi. Kemudian setelah Bareskrim melakukan konferensi pers, mengeluarkan lagi ijazah dan sama. Kemudian didapatkan juga hal yang sama, bahwa ada beberapa yang, dan itu jauh, itu saya sebagai seorang lawyer berterima kasih kepada para ahli ini yang baru kita juga dapatkan bahwa ternyata agak lebih mudah sebenarnya untuk mengetahui, lebih masuk akal, dan itu bisa dipelajari oleh semua masyarakat. Apa itu? Adalah mensejajarkan. Ada beberapa yang dimaksud sebagai identik. Kan gampang sekali tuh. Oh, ternyata logo dengan huruf-hurufnya ini berbeda sekian gini aja, berarti kan nggak mungkin asli, nggak mungkin identik dengan yang satunya. Ternyata itu jauh lebih gampang daripada teman-teman dari Bareskrim cuma menyampaikan identik, tidak menyampaikan tentang bagaimana metode ya proses pemeriksaan ini, menyatakan itu adalah sebuah identik, bukan cuma hanya pernyataan. Gitu. Harusnya ini kan gampang kita mungkin begitu dari saya. Dan insyaallah begini, yang paling terakhir mungkin saya sampaikan, kalau memang kasus ini harus dipaksakan naik, sebenarnya minta tolong kepada pihak Polri, silahkan, mungkin supaya apa, silahkan ada proses hukum tetapi betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang ada ya. Pasal 31, pasal itu 32, 35 311-nya ya, itu 3235-nya itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus ini. Dan tolong nggak usah ada penangkapan lah, ya jangan lagi itu hanya sebagai untuk menakut orang. Supaya apa nanti? Kalau yang diproses hukum, kami di pengacara itu ada 75 orang, ya mungkin nanti kan tidak bisa diwakili lagi, tidak ada lagi yang dampingi Pak Jokowi untuk hadir di sidang. Ini galak loh ini Pak Al-Katiri, kalau bertanya itu bisa tanya ada Pak Hasto bagaimana waktu ketika Pak Hasto jadi saksi waktu dia melaporkan siapa namanya Pak Algan Tanjung. Saya aja boleh ada, masih ada, saya punya videonya itu ada. Kami sampai malam itu kita tanya-tanyakan orang-orang yang apalagi Pak Jokowi nanti itu 75 orang, satu orang 1 jam aja, berapa hari kita bisa tanya ini, dan dia tidak akan didampingi oleh siapapun. Nah saya yakin ya dia akan menyesal untuk melanjutkan ini kasus kalau sampai dia harus didampingi, blunder lah ya. Tapi mudah-mudahan saja, saya yakin dia menyesal kalau dia sampai harus hadir di. Ya, saya rasa Jokowi akan menyesal kalau ini di proses hukum ini, karena apa? Dia harus hadir dan tidak bisa didampingi oleh pengacara lagi. Kan ingat bagaimana waktu abang kita diperiksa di Pengadilan Jakarta Pusat. Pada saat itu kan para saksi pelapornya juga kan aim semua yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan, tapi karena kekuasaan yang seperti itu. Tapi yang mana kita semoga saja, kita berharap bahwa pihak kepolisian sudah kembali kepada habitatnya, tidak lagi mengulangi hal-hal yang sebagaimana tadi yang kita sampaikan, dan itu depan mata. Dan apa yang kami sampaikan jangan lagi dituduh bahwa memprovokasi untuk membenci polisi. Saya bicara fakta.